Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan dari Jakarta Timur. Apa kabar sahabat semua? Semoga di bulan Juni ini, di awal Juni 2021 ini, sahabat semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan penuh semangat di dalam menjalani hari-harinya. Ya, sahabat semua, sudah berapa lama nih saya tidak membuat live ngobrol sore urban farming ini memang sudah lama direncanakan, namun ya begitulah, ternyata aneka agenda banyak yang perlu disesuaikan di bulan Mei kemarin, sehingga baru sekarang, baru di awal Juni ini saya kembali hadir di dalam ngobrol sore urban farming. Ini rubrik apa sih Mas Andito? Ini adalah sebuah rubrik ngobrol-ngobrol sahabat semua lewat IG Live. Jadi sahabat semua kalau memiliki katakanlah pertanyaan seputar urban farming atau kemudian seputar kegiatan composting, silahkan bisa disampaikan di sini, dan biasanya sih materi-materinya yang akan saya bawakan itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sampai di kanal-kanalnya Rumah Hijaunet. Kami ada channel YouTube di Rumah Hijaunet, sekarang lagi coba masuk ke TikTok juga di @Rumah Hijaunet. Tenang aja sahabat semua, di channelnya Rumah Hijaunet sih nggak ada joget-jogetnya ya, nggak ada video-video yang terlalu glimpse-glimpse dan sebagainya. Ini betul-betul sebuah cara untuk saya kemudian mau coba masuk ke dalam sebuah media sosial yang kabarnya sedang sangat growing, dan di tahun depan jika memang pertumbuhan 15 juta user per bulannya ini terus terjadi, maka pengguna TikTok di seluruh dunia mungkin akan mencapai 1 miliar pengguna. Nah, artinya ini adalah sebuah kesempatan untuk menjadikan TikTok sebagai salah satu kanal untuk berbagi, dan saya ingin mewarnai dunia media sosial kita dengan hal-hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Katakanlah kalau TikTok memang di areanya penggunanya itu umur 18 sampai 24 tahun, dan bisa jadi di bawahnya itu juga bagi anak-anak remaja yang sudah pegang gadget dan sebagainya, maka siapa tahu video saya ini walaupun hanya sepintas 1 menitan, namun bisa memberikan inspirasi. Siapa tahu ada anak-anak muda yang begitu bersemangat untuk melakukan proses composting di rumahnya. Karena jangan salah, ada loh anak umur 20 tahunan yang sangat bersemangat gitu ya, sangat bersemangat untuk kemudian melakukan proses composting di rumahnya. Padahal rumahnya bisa dikatakan nggak punya halaman, nggak punya lahan gitu ya, tapi tetap mau melakukan proses composting dan sangat rajin mengontak saya secara japri untuk mendapatkan asistensinya. Saya sih memang mengarahkannya, coba aja lihat di channel YouTube-nya Om gitu, saya sih bilang Om gitu. Coba lihat di channel YouTube-nya Om, pasti ada hal-hal yang bisa kamu pelajari di sana. Namun dia suka men-sharingkan hari demi harinya, tantangan-tantangannya, dan sangat mengharukan melihat anak usia umur 20 tahun mau melakukan proses composting di rumahnya. Ya sahabat semua, terima kasih sudah ada Kak Dewi Rahmatmawati 12 dan Kak Aliska.md. Terima kasih sudah ikut hadir di IG Live perdana di bulan Juni setelah kita melewati momen-momen lebaran, dan sore hari ini saya ingin berbagi tentang ini sahabat semua. Ini adalah hal yang kebetulan sedang saya rasakan. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol seputar memulai kembali, karena memulai kembali ini seperti kita sudah berjalan cukup jauh, terus kemudian kita ada suatu kondisi yang kemudian membuat kita perlu berhenti, harus berhenti, tidak bisa tidak berhenti dulu, atau bahkan kita mundur gitu ya, apa yang sudah kita bangun roboh sedikit karena kemudian situasi dan kondisi. Nah, ini yang kemudian dialami. Kita semua biasanya mengalami itu. Dalam hal composting dan urban farming pun juga itu bisa terjadi. Apakah saya pernah mengalami? Sangat pernah sahabat semua. Jadi khususnya dalam hal composting, pernah saya dalam sebuah masa di mana mungkin karena sedang ada kesibukan ya, sehingga saya tuh agak enggan gitu untuk melakukan proses composting. Apalagi kemudian sampah saya itu, sisa bahan organik saya itu saya diamkan lebih dari 3 hari gitu. Jadi dia menumpuk. Nah, jadi saya itu di dapur saya punya wadah yang seperti ini. Jadi ini wadah seperti ini, saya katakanlah taruh sisa bahan organik di sini, disimpan, dan pernah suatu kali saya jadi perginya pagi, pulangnya malam, terus
mau ngompos ya udah gelap, ya besok lagi deh. Besok nyata saya perlu pergi pagi lagi, pulang malam lagi, terus begitu sampai beberapa hari, sampai akhirnya sisa bahan organik ini sudah begitu banyak menumpuk dan bau gitu ya, karena kan tidak segera diolah. Wah, itu saya untuk kemudian mendorong untuk melakukan composting lagi itu sangat butuh perjuangan gitu. Nah, yang saya lakukan apa waktu itu? Yang saya lakukan, sisa bahan organik saya itu langsung saya gali lubang organik, saya langsung gali tanah. Kebetulan di rumah, walaupun rumahnya tidak terlalu besar lahannya, namun masih ada area-area yang bisa digali gitu ya. Digali, saya gali tanahnya, langsung saya tuangkan saja semua sisa bahan organik saya ke sana. Saya berikan sedikit mol, lalu kemudian saya tutup, saya kubur, dan saya memulai lagi. Jadi saya memulai lagi untuk melakukan proses composting dari awal. Jadi ketika kita melakukan sebuah proses dan kemudian kita mengalami halangan atau tantangan, memang yang paling enak adalah start dari nol gitu. Seperti teman-teman di SPBU ya, mulai dari nol lagi. Memang betul, kita perlu memulai dari awal lagi. Dan apa yang sudah berjalan, ketika hasilnya tidak ideal ya kita bisa evaluasi, apakah bisa kita tinggalkan. Jadi ya untuk bersyukurnya saya masih punya lahan yang bisa saya gunakan untuk mengubur sisa bahan organik saya. Jadi akhirnya saya kubur dan kemudian saya memulai lagi dari awal. Saya mulai mengompos lagi, dan di situ saya memantapkan diri. Ternyata kuncinya saya nggak boleh numpuk. Begitu saya menumpuk sisa bahan organik saya jadi malas. Saya jadi kemudian enggan gitu untuk kemudian melakukan proses composting. Padahal setiap hari kita selalu menghasilkan sampah, betul ya sahabat semua ya. Di sini ada Kak Rizky juga. Halo Kak Rizky, gimana nih tanaman-tanamannya? Seneng deh ngeliat hasil panen-panennya Kak Rizky yang di DM ke saya. Walaupun kelihatannya kecil-kecil ya, atau dari sisi jumlah kayaknya remeh-remeh gitu ya Kak Rizky, namun kebahagiaan memanen sesuatu yang berasal dari lahan kita sendiri, di mana tanamannya tumbuh karena ada kasih sayang kita di sana, wah itu berbeda ya Kak Rizky. Nah, kembali lagi ke soal composting tadi, ketika saya memulai lagi, jujur saja ini dimulai mungkin sekitar pertengahan bulan Ramadan kemarin gitu. Jadi awal-awal bulan Mei, saya dan istri dilalahnya gitu. Jadi di tempat sampah saya yang besar ini, saya punya 2 tempat sampah seperti ini, sama kurang lebih hampir sama besar ya kapasitasnya. Dilalah yang satu dipakai untuk menampung air, jadi ada area yang bocor di sekitar. Begitu sisa bahan organik saya berada di dalam wadah yang kecil, yang tidak besar, kemudian ya udah, tempat sampah ini saya jadikan sebagai tempat ngaduk aja sahabat semua. Jadi dari tempatnya kecil itu saya langsung tumpukan di sini, saya langsung berikan mol, aduk-aduk, kasih penggembur, masuk deh ke kompos. Oke sahabat semua, sepertinya tadi ada sedikit gangguan sinyal. Saya mencoba bergeser ke provider lain supaya kemudian lebih lancar. Mudah-mudahan suara saya tetap terdengar dengan baik ya. Sahabat semua, boleh itu ada tombol hati di sebelah kanan bawah, dipencet-pencet sebagai pertanda bahwa memang apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik di layarnya sahabat semua. Halo Kak Alfi, wah, ada Kak Alfi Punja juga ikut hadir. Nah, kembali dari yang tadi ya, saya ulangi lagi sedikit. Jadi ketika istri saya menggunakan wadah yang lebih kecil, yang ukuran 2 atau 4 liter, itu ternyata membuat saya menjadi mau tidak mau harus segera ngompos, dan lebih mudah. Jadi salah satu tips composting itu adalah memang tidak menunda sahabat semua. Jadi langsung saja dikerjakan gitu ya. Jadi sisa bahan organiknya seberapapun itu langsung dicacah gitu ya, langsung kemudian dikurang-kurangi ukurannya, berikan mol, kasih penggembur, dan langsung masukkan ke komposter setiap hari. Jadi akhirnya salah satu morning rutin saya sekarang adalah mengompos. Jadi misalnya kata saya bangun pagi, terus kemudian saya ke dapur, biasanya kadang-kadang cucian di dapur itu kita kadang malah suka kalau sudah malam tuh suka ya kita tumpuk dulu deh, karena mungkin kita sudah lelah dan sebagainya, baru kita kemudian di pagi hari mencucinya gitu. Jadi pagi-pagi beres-beres dapur dulu, piring-piring yang sudah kering ditiriskan. Nah itu sambil mengompos. Jadi kemudian proses composting ini jadi nggak lama. Dulu waktu saya menumpuk di tempat sampah saya yang ini nih yang ukuran berapa nih, mungkin 20 liter ini, wah itu perjuangan. Itu saya harus ngaduk-ngaduk, kemudian karena sudah tertimbun lebih dari 2 hari, jadi aromanya pun lebih menantang gitu ya. Wah itu ternyata saya melihat bahwa, saya ingat salah satu pesannya Pak Tung gitu ya, Pak Tung Desa Waringin, ketika kita ingin membangun sebuah habit yang baik,
itu seperti ibarat seperti kita punya rasa raksasa di dalam diri gitu. Nah, raksasa ini dia perlu diberikan sebuah jalan yang memudahkan. Jangan dikasih halangan-halangan, karena dia begitu dihalangin sedikit dia bisa surut ini nih si raksasa ini gitu. Jadi kita perlu berikan kemudahan. Nah, saya ingin mendapatkan kemudahan di dalam melakukan proses composting. Jadi artinya kita perlu cari cara yang paling mudah, yang menurut kita paling ideal, sehingga kita bisa melakukan proses composting secara konsisten. Dan andai kata memang perlu berhenti, memulai laginya itu jauh lebih mudah, jauh lebih simple. Karena apa? Kita sudah pernah mengalami habit yang baik, kita sudah pernah mengalami sebuah proses yang mudah, dan apa yang menjadi tujuan dari kebiasaan itu sudah tercapai. Nah, ternyata sampai hari ini saya sangat menikmati ketika memisahkan sisa bahan organik saya di wadah-wadah yang kecil, yang ukurannya 2 liter atau 4 liter. Itu lebih mudah, sehingga setiap hari saya selalu mengompos. Mau tidak mau saya mengompos. Wih, ada Kak Naning juga, selamat datang Kak Naning. Itu yang kemudian membuat proses mengompos saya menjadi lebih membahagiakan, lebih menyenangkan, dan saya siap untuk memulai lagi gitu. Nah, saya ingin bertanya nih kepada sahabat-sahabat semua yang menonton video ini, baik yang di live IG maupun di IGTV, atau rekamannya di YouTube, atau kemudian audionya di Spotify-nya Rumah Hijaunet. Apa yang sahabat semua sekarang sedang ingin memulai lagi? Khususnya dalam hal urban farming ya, boleh juga sih kalau mau sharing-sharing tentang habit-habit yang lain. Namun di kanal ini, kanal ngobrol-ngobrol seputar urban farming ini, apa yang sahabat semua sudah pernah melakukan secara baik, namun ada sebuah kondisi, bisa sakit, bisa kemudian atau keluarganya yang sakit, atau ada sebuah project yang menyita waktu dan sebagainya, sehingga ketika ingin kembali lagi berurban farming kok apa ya, rasanya agak berat gitu untuk memulainya, tidak mudah untuk memulainya. Nah, apa yang sahabat-sahabat lakukan gitu? Jadi apa tipsnya, dan atau apa yang sedang ingin sahabat mulai lagi sih dalam hal urban farming? Mungkin selama ini rajin berkebun, terus ternyata ada sebuah situasi, terus sekarang untuk berkebun lagi jadi agak malas sehingga kebunnya terbengkalai dan sebagainya. Yuk silahkan sharingkan, siapa tahu dengan teman-teman berbagi malah kemudian mendapat solusi. Nah, tips dari saya adalah kembali sahabat semua, memulai itu memang akhirnya semua perlu dimulai dari kenapa, start with why. Jadi mengapa kita ingin habit ini terjadi. Contoh misalkan mengenai composting, buat saya pribadi, kenapa saya perlu melakukan composting? Karena saya menghasilkan sampah setiap hari, dan saya nggak suka saya merasa bersalah ketika saya membuang dengan sengaja sisa bahan organik saya ke tempat sampah yang kemudian dibawa ke TPA. Jadi di rumah saya ini saya sedang berusaha untuk memilah yang sisa bahan anorganiknya itu, katakanlah yang apa, kertas, terus kardus dan plastik dan botol, itu saya pisahkan menjadi beberapa karung. Jadi saya punya 4 kategori itu, saya pisahkan kardus, kertas, plastik itu aneka plastik ya, sasetan, bungkusan, pokoknya semua yang berplastik saja. Nah, itu masuk ke situ. Lalu kemudian yang terakhir adalah aneka botol. Ada satu lagi beling-belingan gitu. Jadi misalnya botol beling, atau kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya kering, ya itu ditumpuk saja di situ. Nah, tapi itu jadi tidak ke tempat sampah depan. Jadi itu saya tumpuk saja di bagian sudut rumah saya. Jadi nanti ada suatu hari kalau ada kesempatan ke bank sampah, atau ada pemulung, yang kita punya pemulung langganan gitu ya, yang dia membantu mengurangi barang-barang di rumah, sekalian yaudah ini sisa bahan organik saya bawa aja gitu, siapa tahu kan mudah-mudahan masih ada nilainya ketika saya sudah pilah. Nah, saya tidak mau, karena apa, saya sudah punya mindset bahwa yang menyebabkan tumpukan sampah yang terjadi di Bantar Gebang, yang terjadi mungkin teman-teman yang di Bandung ada TPA juga di sana, di Bali ada TPA, di sekitar tempat tinggal kita bisa jadi ada TPA, tempat pembuangan akhir. Kenapa di sana terjadi penumpukan? Bahkan di Papua saja ada TPA gitu ya. Karena tidak teredukasi, sehingga kemudian akhirnya sampah itu ditumpuk begitu saja. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena sisa bahan organik kita itu kecampur di sana. Dan saya nggak mau kembali ke pola lama saya. Pola saya katakanlah 6-7 tahun yang lalu ketika saya pertama kali mengenal proses composting ini, terus saya nggak mau mundurnya kejauhan gitu. Saya nggak mau. Saya betul-betul tidak mau sisa bahan organik saya itu terbuang begitu saja, kecuali saya ke rumah saudara atau ke rumah teman yang memang belum melakukan proses composting atau pemilahan sampah di rumahnya, ya
ya sudah saya ikuti apa yang dilakukan oleh tuan rumah gitu. Katakanlah misalnya saya lagi ke rumah terus ada sisa tulang ayam nih, ini buang kemana ya, karena kebiasaan selalu kemudian sisa bahan organik itu cari tempatnya gitu. Dan ternyata kata keluarga saya misalnya, campur aja, karena dia tahu saya kan praktisi komposting, udah nggak apa-apa, di sini belum dipisah gitu, masih ditapo, ya udah gitu. Oke lah, itu karena saya berada di rumah orang lain. Tapi kalau di rumah saya, tempat tinggal saya, maka saya sangat tidak ingin sisa bahan organik itu kecampur di tempat sampah saya. Kenapa? Karena begitu nggak kecampur, tempat sampah saya kosong, sahabat semua. Betul-betul ya, katakanlah residu yang akhirnya ya kan kita, karena nggak saya tinggal bersama anggota keluarga lain, ada sepupu yang kemudian katakan punya pola persampahan yang ya kita perkenalkan juga. Masih untung beliau mau memisahkan bahan organiknya gitu. Tapi kadang-kadang ada sampah-sampah harian mereka yang kemudian masuk aja ke tempat sampah yang residu. Ya paling banyak ya sekantong 2 kantong per minggu lah gitu. Dan itu pun kantong kecil gitu. Jadinya beda banget kalau dulu bisa, karena ketika sampah organik tercampur mungkin bisa 5 gitu, karena kan sehari 1 gitu ya, sehari 1 kantong gitu. Nah, teman-teman ada yang mengalami membuang sampah dengan cara seperti itu? Nah, saya tidak mau kembali lagi ke diri saya yang waktu itu seperti itu. Jadi why saya sudah sangat kuat untuk kemudian tidak mau membuang sisa bahan organik saya di tempat sampah lagi. Akhirnya dengan why itu saya memutuskan untuk memulai lagi. Dan ternyata dalam perkembangannya istri saya menemukan sebuah metode yang menyenangkan gitu, sehingga dengan wadahnya yang sedikit itu, dengan wadahnya yang tidak besar, malah kemudian itu membuat proses composting saya lebih sustainable, lebih stabil, lebih berjalan lancar. Oke, sahabat semua, itulah yang ingin saya sharingkan. Dan termasuk ini nih, bikin ngobrol sore urban farming ini. Sebenarnya ini sudah saya ingin konsistenkan sekitar 1-2 minggu yang lalu. Namun ya karena ada kondisi dan ya saya memutuskan, oke deh, kita jadikan awal bulan Juni ini sebagai momentum saya memulai kembali. Inilah saya hadir lagi, sahabat semua. Mudah-mudahan bisa mewarnai dunia perkontenan kita, dunia media sosial kita yang masih akan terus bertumbuh dan semakin banyak orang yang akan mengakses internet dan sebagainya. Semoga ini bisa mewarnai dan memberikan semangat buat teman-teman melakukan proses composting di rumahnya dan juga urban farming tentunya. Semoga bisa bermanfaat video kali ini. Saya sapa dulu. Nih ada Kak Rizky bilang, saya pakai kulit telur dan air kulit pisang, efeknya ke tanaman bagus banget. Keren ya Kak Rizky ya. Itulah sisa bahan organik kita, Kak. Itu baru 2 loh. Kak Rizky pakai kulit telur dan kulit pisang yang direndam. Bagaimana kalau kemudian semua sisa bahan organiknya itu betul-betul terolah? Terolahnya dengan cara apa, Mas? Bisa dengan komposter seperti ini kalau teman-teman punya. Atau kemudian yang paling simpel kan adalah bikin kompos pot misalnya. Cara bikin kompos pot gimana ya? Coba silakan googling atau kemudian jalan-jalan di video YouTube saya ada tips membuat kompos pot. Dan juga katakanlah yang paling sederhana adalah lubang organik atau lubang biopori. Dikubur saja di situ sisa bahan organiknya. Yang penting apa? Sampah organik kita tidak tercampur ke sampah yang dibawa oleh petugas kebersihan. Jadi petugas kebersihan hanya bawa yang kering saja. Biasanya menurut pengalaman dan pengamatan saya, kalau kemudian petugas kebersihan bisa kita membungkus sampah kita dalam kantong plastik begitu ya, biasanya mereka kan kontrol lagi, kadang suka dibuka, diintip, wah ini isinya kering semua nih, mereka akan pisahkan. Begitu pisahkan, mereka tahu ketika ini dikerjakan, ini tidak akan membuat mereka berat kerjanya. Kenapa? Kering semua. Ya kan sahabat semua, apa sih yang membuat sampah itu menjadi tidak menyenangkan? Karena kecampur sama organiknya. Sesimpel itu. Jadi kalau kita ingin berkontribusi di dalam proses lingkungan kita yang lebih bersih di rumah tangga, yang paling sederhana adalah teman-teman tinggal melakukan proses pemilahan di rumahnya. Milah 2 aja minimal, yaitu organik dan yang anorganik. Udah itu aja dulu. Kalau ini sudah, baru nanti yang anorganiknya teman-teman bisa breakdown lagi. Tadi saya membreakdown menjadi 5 misalnya, jadi 5 karung lagi di rumahnya. Itu akan jadi lebih mudah. Nah, saya punya sahabat, punya mentor Mbak Wildayanti ini yang terus-menerus mengedukasi, dan beliau dilala jaringannya atas bawah ya, dalam artian atas bawah tuh ke atas itu ke pemerintahannya, masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan. Di bawahnya adalah beliau bergerak langsung ke bank sampahnya, punya tempat bank sampah yang bisa menerima banyak sekali jenis sampah yang terpilah gitu. Jadi saya yakin gerakan ini akan terus membesar. Namun apa artinya sebuah fasilitas yang bagus kalau kita belum bersiap
kalau kita belum punya persiapan untuk menyambut itu gitu. Ibarat kita diberikan sebuah handphone yang harganya katakanlah mungkin 20 juta gitu, yang dengan fitur yang luar biasa, tetapi kemampuan kita hanya di media sosial yang sederhana, WhatsApp, di Facebook, di Instagram, buat foto-foto, selfie dan sebagainya, SMS. Udah itu doang. Padahal di HP ini mungkin kita bisa mengedit video, kita bisa mengupload video, kita bisa mendesain sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita bisa menggambar dengan presisi yang sangat tepat. Ya nggak kepake akhirnya fitur itu. Kenapa? Karena kita belum siap dengan ilmunya. Nah, sahabat semua, saya mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk yuk kita berkontribusi terhadap lingkungan kita. Yang paling sederhana adalah teman-teman melakukan proses pemilahan dua jenis, organik dan anorganik. Nah, terus kalau organik udah dipilah, diapain Mas? Banyak caranya. Mau tahu? Silakan mampir ke video-video YouTube saya atau tinggalkan pertanyaan di video ini. Nanti kita bisa bahaskan sesuai dengan apa yang teman-teman mau bahaskan. Katakanlah yang ditanyakan itu lagi. Di dalam dunia composting ya memang itu aja. Yang teman-teman kalau akan nonton video ini dan video-video saya selanjutnya, isinya nggak akan jauh-jauh dari proses composting dan urban farming yang itu saja. Kenapa? Kita makannya itu saja. Dan yang itu aja ini, yang padahal itu aja kemudian tidak mudah dilakukan. Apalagi kemudian kalau dibikin rumit dan kompleks gitu ya caranya. Nah, saya ingin membuatnya sesederhana mungkin karena apa? Inilah yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Ini yang kemudian perlu terus menjadi kesadaran kita bahwa memilah dan mengolah sisa bahan organik kita harus kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kalau sudah sempat terhenti, nggak apa sahabat semua, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Selama apa? Selama diri kita masih diberi kehidupan, selama diri kita masih diberikan usia, selama kita masih hidup. Makanya ya setelah saya pikir-pikir lagi, iya ya, saya kalau nggak cepet-cepet bikin konten ngobrol sore urban farming lagi, mau kapan bikinnya? Emangnya besok atau ya minggu depan besok saya masih punya usia gitu. Kita nggak pernah tahu ya jatah nyawa kita atau jatah kehidupan kita sampai kapan gitu. Seberapa jauh sih kita masih akan diberikan nafas sebagaimana hari ini untuk berbagi kebaikan, untuk berbagi inspirasi, sampai kapan gitu. Kita nggak tahu sahabat semua. Makanya saya bikin ngobrol sore urban farming ini dibikin lintas platform. Ya siapa tahu, ya kita nggak pernah tahu dunia internet di masa depan seperti apa. Tapi kalau kemudian memang suatu hari saya dipanggil kembali menghadap Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman penggiat composting dan urban farming bisa melihat bahwa pernah ada seorang yang bernama Andito dengan kaos motif farmernya ini membuat sebuah rubrik-rubrik untuk ngobrol-ngobrol, untuk kemudian mengedukasi masyarakat melakukan proses composting dan urban farming. Berbagi semangatnya, berbagi keseruannya, dan menjadi sahabat seperjalanannya. Ya, itu yang ingin saya tinggalkan dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih juga ada Kak Siska Remia, ada Kak Rifan Juang, Khairunia, Adisa Samuel juga sudah bergabung. Ada Kak Siska, terima kasih Mas Andito. Sejauh ini saya belum composting, paling baru memakai air bekas cucian beras, kulit telur dan kulit bawang. Wah, itu udah keren banget Kak Siska. Itu sudah sangat keren sekali. Jadi itulah composting sebetulnya. Composting itu apa sih? Composting itu kan sebetulnya menggunakan sisa bahan organik kita untuk kemudian sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi bukan hanya sekedar sampah. Kalau tidak digunakan lagi, ya mungkin itu jadi sampah. Tetapi ketika kemudian semua terpilah, itu bisa jadi berkah, bisa jadi manfaat, bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat lingkungan kita gitu. Jadi bahkan sisa bahan organik ketika dia terpilah, dia masih bisa kembali menjadi bahan organik yang mirip kan gitu. Saya sampai salah satu channel di Twitter yang saya ikuti itu adalah ada Tech Insider sama Business Insider. Itu dua channel atau kanal Twitter yang kemudian suka memposting video-video pendek tentang perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi menarik itu apa sahabat semua? Ada sebuah perusahaan di Kanada yang mengolah sampah plastik. Jadi dia breakdown lagi jadi material pembentuk plastik. Lalu kemudian dia bentuk jadi plastik lagi gitu. Keren ya. Jadi dia mengibaratkannya begini. Ada kue. Ya teman-teman tahu kue donat gitu ya. Donat itu terdiri dari apa sih? Dari tepung, telur, mentega, susu, gula. Misalnya dari 5 elemen ini ya. Nah,
si donatnya ini, katakan ini banyak donat tersebar di mana-mana. Donat-donat yang katakan kalau konteksnya kan plastik ya, plastik kita tersebar di mana-mana dengan aneka bentuk, tapi sebenarnya plastik kan komponennya itu aja. Katakanlah kue, mau dari nastar, mau dari lidah kucing, mau dari kemudian kue dari genre apapun gitu ya, maksudnya mau yang katakanlah dijual harga 2000-an di pasar sampai dijual harga 2 jutaan di sebuah etalase, kan bentuknya sama-sama telur, sama-sama tepung, sama-sama gula. Nah, ketika kemudian semua elemen ini sama si perusahaan ini dijadiin satu, itu sama dia bisa di breakdown jadi si serpian-serpian kue-kue ini gitu ya, misalnya ada sisa donat, sisa kue, sisa tart apa segala macam jadiin satu, dikumpulin, terus kemudian dengan alatnya dia bisa membreakdown. Ini jadi tepung lagi, jadi telur lagi, jadi gula lagi, jadi susu lagi. Nah, karena sudah jadi bahan-bahan elemen pembentuknya, dia bisa jadiin sebagai plastik baru lagi. Keren ya, itu perusahaan di Kanada sudah melakukan itu. Artinya apa? Sebenarnya teknologinya sudah ada, sahabat semua. Teknologinya sudah ada, namun tidak ada cara yang membuat teknologi itu efektif selain kemudian pola persampahan kita, pola kita memperlakukan sisa bahan organik kita, sisa-sisa bahan kita. Jadi sebelum teknologi itu sampai, katakanlah mungkin ya apakah akan sampai di usia ketika kita masih hidup atau kemudian akan dialami oleh anak kita, oleh cucu kita tidak pernah tahu. Tapi teknologi itu sudah ada dan sangat mungkin dengan keadaan sekarang merambah kemana-mana gitu ya sahabat semua. Tahu kemudian teknologi itu ada dan bisa menjadi solusi persampahan, tapi tidak akan bisa mengalahkan perilaku. Jadi sebagus-bagusnya teknologi, kalau kemudian perilaku kita sembarangan, tetap saja ya masalahnya akan ada di TPA-TPA lagi. Jadi sahabat semua, saya mengajak teman-teman untuk melakukan apa yang sudah Kak Siska lakukan, apa yang tadi sudah Kak Rizky lakukan, dengan apa? Memanfaatkan sisa bahan organik kita. Jadi kalau ketika sudah pakai air bekas cucian beras, kulit telur dan kulit bawang, itu jadi apa Kak? Itu kan jadi POC ya, bisa jadi mol juga gitu. Jadi itulah yang sudah kita lakukan, dan bayangkan artinya apa, kan kulit telurnya dan kulit pisangnya yang di Kak Siska olah itu kan nggak masuk ke TPA, ya nggak? Sudah diolah ya, mungkin katakan sisa yang lain masuk, tetapi kan sudah mulai. Itu langkah pertama sahabat semua, tinggal ditingkatkan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, untuk itulah saya membuat sebuah pelatihan, yaitu pelatihan composting online yang memang saya bikin secara online. Tujuannya apa? Buat teman-teman bisa belajar one by one, satu demi kita belajar lewat WhatsApp. Jadi saya akan memberikan sebuah tugas, teman-teman melakukan tugasnya terus seperti itu sampai kemudian teman-teman bisa melakukan proses composting sesuai dengan kebijakan atau kondisi yang paling ideal buat teman-teman. Jadi katakanlah ya karena saya tinggal di apartemen, saya mungkin hanya bisa melakukan proses composting dengan kompos pot misalnya. Karena ya mungkin dia masih punya lahan katakanlah di balkonnya gitu ya, dan kemudian dibikin kompos pot di situ. Ya udah, bikinlah kompos pot gitu. Saya punya lahan luas Mas gitu. Ya udah, Anda bisa lakukan lubang organik atau kemudian biopori. Saya maunya pakai komposter karena saya ingin panen pupuk padat dan pupuk cairnya, boleh banget. Silakan cari ke penyedia komposter di sekitar Anda. Mas Andito, saya pesan komposter dong. Nah itu dia, saya masih belum produksi. Saya lagi punya mimpi ketemu sama teman yang bisa bikin komposter yang ya minimal seperti ini, atau kemudian yang seperti yang sudah saya buat, yaitu ada kerannya gitu ya. Jadi pupuk organik cairnya bisa dipanen dengan lebih mudah, pupuk padatnya juga. Jadi itu masih mimpi saya. Saya mimpinya ketemu sama pemilik pabrik yang bisa bikin molding. Molding yang kemudian begitu masuk ke pabriknya, jepret langsung jadi komposter. Wih, kan saya sudah punya bayangannya kan, komposter itu seperti apa. Komposter itu butuh saringan, butuh pipa tengah, butuh pintu kiri kanan kalau bisa, ada lubang buat kerannya. Udah sesimpel itu. Jadi idenya sudah ada di sini. Tinggal kemudian apakah saya akan dipertemukan dengan orang yang memiliki kapasitas untuk membuat itu. Kita lihat perjalanannya. Sambil menunggu itu, kita tetap jalani hari demi hari kita menjadi versi terbaik dari diri kita dalam hal composting dan urban farming. Yuk mari kita sahabat semua tetap terus melakukan proses composting dengan cara memilah sisa bahan organik kita. Wah ini Kak Siska, iya nggak masuk tempat sampah, saya gunakan untuk pupuk siram tanaman. Keren Kak Siska. Semoga apa yang dilakukan oleh Kak Siska bisa ditiru oleh semakin banyak orang, karena kalau yang dilakukan kelihatannya sedikit tetapi dilakukannya rame-rame, wes itu keren banget. Itu akan membuat banyak sisa bahan organik
yang terolah di awal, sehingga banyak juga sampah-sampah yang harusnya masuk ke TPA kemudian tidak sampai ke TPA. Karena apa? Sudah tak habis terolah di jalan. Karena apa? Karena sudah terolah. Nah, Kak Siska nanya lagi nih, asik. Kalau sisa nasi, tulang-tulang seperti tidak bisa untuk pupuk tanamannya. Pertanyaannya, kalau bikin komposter dari sisa buah atau kulitnya, sisa sayurnya nanti menimbulkan cacing nggak? Keren Kak Siska. Ini yang saya tunggu kalau kemudian ada momen ngobrol sore urban farming seperti ini. Oke, kita jawab satu persatu ya Kak. Jadi kita mulai dari kalau sisa nasi, tulang-tulang tidak bisa untuk pupuk tanaman. Jawaban saya bisa. Sangat bisa Kak. Namun memang kalau boleh itu bukan langsung ditebar ketika dia dalam bentuk sisa nasinya atau sisa tulangnya. Jadi kita perlu mengolahnya dulu Kak Siska. Kita olah dulu si nasi dan tulang-tulangnya ini untuk menjadi sebuah bahan yang lebih ramah untuk diserap oleh tanaman, oleh tanah atau oleh tanaman. Bagaimana maksudnya Mas? Jadi bisa kata kita membuat kompos pot. Jadi di sisa nasi sama tulang-tulangnya diolah dulu Kak. Jadi kalau saya kebetulan di rumah punya komposter ini komposter semuanya masuk. Jadi yang Kak Siska tulis ya, ada sisa nasi, ada tulang, terus ada sisa buah, sisa sayuran, itu masuk semua. Menimbulkan cacing? Nggak menimbulkan cacing, menimbulkannya belatung. Sama ya Kak? Nggak, beda. Jadi kalau cacing biasanya di tanah, kalau belatung ada di komposter. Jadi dia memang organisme yang muncul di dalam model-model composting aerob seperti ini. Apakah kemudian dia sesuatu yang perlu kita hindari? Justru menurut saya perlu kita kelola. Jadi mungkin jumlahnya jangan sampai kebanyakan, karena kalau kebanyakan berarti sisa sampah punyanya Kak Siska ini terlalu basah gitu ya, atau sisa organik saya terlalu basah. Biasanya saya berikan penggembur, saya berikan daun kering atau serbuk gergaji. Untuk apa? Mengurangi kelembapan sehingga kemudian belatung-belatungnya akan berkurang. Termasuk aroma. Jadi pasti bau nggak Mas? Ya pasti bau lah, namanya juga sampah. Tapi kita bisa kelola supaya apa? Baunya nggak kecium. Nih saya di sini aja saya nggak kecium. Ini bahkan saya buka nih, nggak ada aromanya. Ada nih hawa panasnya kerasa, tetapi tidak ada aromanya, kecuali saya deketin ya, karena kalau di atas kan masih sampah seger. Tapi kalau sampah yang ini, yang saya panen ini, apalagi nih teman-teman nih ya, sisa pupuk padat yang seperti ini udah nggak ada baunya sama sekali. Ini tanah, ini loh, ini ada sisa tulang, sisa nasi, ada sisa buah kulitnya, sisa sayuran, ada di sini semua nih Kak. Bentuknya jadi begini nih, keren ya. Jadi sudah jadi kemudian jadi pupuk. Tapi memang kalau mau mendapatkan hasil optimal perlu diolah seperti itu. Jadi bisa Kak, sangat bisa. Caranya kita bisa pilih dengan cara yang paling mudah. Nah, kompos pot masuk semua ya, sisa makanan, tulang belulang, daun kering, tumplek jadi satu. Betul Kak. Jadi satu, semakin tercacah semakin bagus. Dan model kompos potnya saya ceritakan sekilas ya. Jadi pot di bawahnya ada layer tanah. Kemudian sisa bahan organik kakak taruh di sini, yang tulang yang apa segala macam, kasih mol sedikit. Mol itu yang tadi kakak sudah buat tuh, yang dari apa tadi, kulit telur dan apa tadi ya kakak tulis ya, ada dari sisa kulit telur dan apa sih tadi, kayaknya kakak udah menulis keren tadi. Kulit telur dan kulit bawang. Nah itu sudah jadi mol itu Kak. Nah itu kemudian bisa dikeceretkan di situ, kemudian langsung tinggal kubur lagi aja dengan tanah. Jadi kalau ini potnya Kakak ya, ini bawahnya lapis tanah, di sini sisa organiknya. Terus kalau bisa dikasih penggembur itu bisa daun kering, bisa kemudian serbuk kayu, tutup lagi pakai tanah. Kalau potnya masih lebih tinggi, Kakak bisa kasih layer kedua, kasih sisa bahan organik sampah lagi, tutupin tanah lagi. Terus begitu sampai kemudian Kakak punya beberapa pot seperti itu. Nah, pot yang pertama kali Kakak olah itu biasanya menurut pengalaman saya dalam waktu 4-5 hari. Coba Kakak aduk deh. Biasanya kalau proses pengkomposannya terjadi dengan baik, itu akan langsung jadi kayak tanah, langsung ke satu, dan Kakak bisa langsung jadikan itu sebagai pupuk yang bisa Kakak masukkan ke dalam tanaman-tanaman di rumah Kakak. Pakai sisa bahan organik di rumah kita sendiri. Keren? Aduh, keren banget. Wah, Kak Siska katanya, waduh belatung, jijik. Makanya hidroponik. Iya Kak, hidroponik memang salah satunya membantu teman-teman yang nggak tahan ngelihat yang uget-uget seperti itu. Namun di dalam composting ya, saya perlu sampaikan bahwa kita memang hidup berdampingan ya. Kita hidup berdampingan bersama organisme-organisme yang sudah dengan kefungsiannya. Dan di dalam composting
ya katakanlah jasad kita deh, jasad kita ketika kemudian dipilih cara kembali ke alamnya dengan cara dikubur, yang mengolah siapa Kak? Ya si belatung itu gitu. Nah, komposter pun juga begitu. Kita memang kemudian kalau ingin menekuni composting perlu punya atau memberikan ruang agar kejijian itu menjadi sebuah kecintaan. Wah, gimana itu caranya? Mungkin kita bisa ngobrolin secara lebih mendalam lagi kapan-kapan ya. Tetapi mereka punya kefungsian yang luar biasa kan. Tanpa mereka, sampah kita tetap sampah. Sampah kita tidak akan terurai sampai bagus gitu ya, sampai bersih gitu. Wah, ini ada Kak Arumdati juga, kayaknya juga udah praktisi lingkungan ini. Jadi ini betul-betul belatung itu adalah memang sesuatu yang kita perlu sahabati gitu. Mungkin dia adalah sesuatu yang saat ini menjijikan, tetapi ketika kita paham kenapa dia hadir, kenapa dia ada, maka bisa jadi kita jadi jatuh cinta kepada belatung. Karena apa? Karena memang mereka punya kefungsian seperti itu. Nah, ini kita ngomongin apa sih? Gitulah sahabat semua. Ngobrol sore urban farming adalah kita membahas setiap elemen yang berperan di dalam proses composting, dalam proses urban farming, dan kemudian membedahnya secara mendalam. Karena apa? Bisa jadi itulah kata kuncinya yang membuat kita siap untuk memulai lagi, yang membuat kita siap untuk kemudian melakukan lagi hal yang kelihatannya sederhana ya sahabat semua. Tetapi ketika kita melakukan konsisten setiap hari, seperti menyiram tanaman. Nyiram tanaman kan kita nggak dapat hasilnya hari itu juga ya Kak Siska ya, atau Kak Arumdati ya. Kita nggak nyiram tanaman terus langsung kayak main game gitu, langsung wit jadi ada daunnya, jadi ada buahnya, kan tidak seperti itu. Kita menyiram itu setiap hari tanpa kita tahu apakah tanaman yang kita siram ini akan menjadi hasil seperti apa. Tetapi kita sudah punya bayangan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat seperti apa. Itulah prinsip investasi, begitu ya sahabat semua ya. Ketika kita menyiram, kita sebenarnya sedang investasi terhadap pasokan oksigen di sekitar rumah kita. Ketika kita melakukan proses composting, kita sedang berinvestasi menyiapkan sebuah tempat tinggal yang nyaman buat anak cucu kita. Wih, jauh amat Mas Andito mikirnya. Kita perlu punya gambaran besar seperti itu sahabat semua. Ketika kita melakukan proses composting, maka kita sedang berusaha mengurangi laju penambahan sampah di TPA. Ketika kemudian sampah tidak banyak di TPA, maka lingkungan kita lebih bersih. Ketika lingkungan kita lebih bersih, maka anak cucu kita bisa tinggal dengan lebih nyaman di bumi ini gitu. Ya setidaknya kita mewariskan sesuatu yang baik lah, dengan cara apa kita mulai melakukan proses composting dan urban farming di lingkungan kita sendiri. Makanya saya senang banget bikin channel ini. Makanya saya membuat channel ini kan awalnya cuma buat dokumentasi aja, lama-lama ya tahu-tahu sekarang ada 7.200-an subscriber gitu ya di channel Rumah Hijau saya, sebuah angka yang sebetulnya sih kecil banget kalau di dalam dunia per-YouTubean, karena memang goalnya kan bukan cari uang ya, goalnya adalah berbagi. Dan saya senang banget kalau dari 7.000 itu aja ya Kak, teman-teman semua, dari 7.000 itu saja ada 1% aja, berarti kan 70 orang melakukan proses composting. Wih, itu sudah kebahagiaan besar bagi saya. Dan ya siapapun yang nonton video ini, siapa tahu bisa bermanfaat dan kemudian jadi lebih bersemangat untuk memulai lagi melakukan proses composting dan urban farming di tempat Anda masing-masing. Wih, kasih sekali, ya seneng nih ngobrol sore seperti ini. Iya sih, belatung itu elemen pengurai dalam rantai makanan maupun ekosistem. Cuma jijik aja lihatnya. Iya Kak, dulu saya juga jijik. Tapi ya itu, kok bisa ya jijik jadi cinta itu ya, jijik jadi rindu itu gimana caranya? Karena kita memahami fungsinya dan mungkin karena sering bergaul. Kalau bahasa Jawanya itu sering-sering ketemu nanti jadi naksir juga. Ya, semua ada tangganya kok Kak Siska. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang ekstrim, karena kalau ekstrim terus kemudian kita jadi jerak, malah jadi males nanti melakukan proses compostingnya. Oke sahabat semua, terima kasih banyak. Wih, nggak kerasa kita sudah 45 menit ngobrol. Semoga bisa bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di ngobrol sore urban farming yang lainnya. Silahkan follow terus akun-akun media sosialnya Rumah Hijau Net. Saya ada di Facebooknya di Wahyu Andito, Instagram dan Twitter juga sama di @wahyu_andito, dan channel YouTube saya di #rumahhijaunet. Mulai masuk ke TikTok juga teman-teman, ada di @rumahhijaunet. Silahkan di follow dan mau di share video-videonya juga boleh. Semoga siapa tahu bisa bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di ngobrol sore urban farming berikutnya. Saya Andito, tetap terus mengompos, tetap terus melakukan proses urban farming. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan bisa jadi bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Atau sebaliknya,
apa yang kita lakukan sebetulnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Terima kasih sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Bye. Terima kasih yang sudah ikutan.